Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Segala puji tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya saudara-saudariku semua, Bapak Ibu sekalian, ingatlah Allah telah berfirman di dalam Al-Qur'anil Karim yang berbunyi wal aqibatu lil muttaqin, yakni sesungguhnya akhir yang indah, akhir yang bahagia, happy ending itu hanya Allah berikan untuk orang-orang yang bertakwa kepadanya. Kemudian Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibinal mursalin Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya, segala puji tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah, karena pada malam hari ini insya Allah kita akan berganti kitab, ya. Kita akan berganti kitab, ya. Alhamdulillah, tidak terasa beberapa pertemuan, ya, yang lalu kita sudah membahas kitab Kasyfus Syubhat, ya. Membahas tentang syubhat-syubhat terkait persoalan akidah maupun tauhid, dan alhamdulillah sudah selesai. Nah, kemudian insya Allah pada kesempatan malam hari ini, ya, di tempat yang mulia ini, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya, kita akan membahas, ya, bab toharoh, ya, bab apa? Toharoh. Dan kitab yang akan kita kaji bersama adalah kitab Shahih Fikih Sunnah, ya. Nah, itu bisa dicatat, ya. Kitab yang akan kita bahas atau kita kaji bersama adalah kitab Shahih Fikih Sunnah karya Syekh Abu Malik, ya. Syekh Abu Malik hafizahullah. Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk pada pembahasan kitab, alangkah baiknya kami sampaikan mengapa kok kami memilih khususnya pembahasan terkait tentang toharoh, ya kan? Jadi kemarin belum lama kami tanya kepada salah satu ikhwan di sini, kemudian saya minta jadwal kajian yang ada di Masjid Al-Ikhlas, ya. Jadi jadwalnya apa saja sih gitu. Nah, dan ternyata saya temukan belum ada pembahasan khusus, ya, terkait fikih, itu belum ada gitu. Padahal sebenarnya saya ingin bahas tentang masalah akidah gitu, tapi alhamdulillah sudah ada pembahasan kitab tauhid, ya, walaupun tidak terperinci, tapi kitab tauhid termasuk daripada akidah, jadi kita cukupkan. Nah, saya lihat belum ada pembahasan tentang kitab fikih gitu. Jadi kami pilih, ya, pembahasan terkait fikih, khususnya toharoh. Kemudian yang jadi pertanyaan berikutnya, kenapa kok bahas toharoh Ustadz gitu? Ya karena sederhana sekali, ya, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku semua, terdapat sebuah kaidah, ya, yang sudah digunakan oleh banyak para ulama dan para asatidz kita, yakni berbunyi malayatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Apa artinya? Pernah dengar, ya? Ya, sedikit-sedikit kayak pernah dengar gitu, ya. Ya. Malayatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Artinya itu apabila, ya, terdapat sesuatu yang kewajiban itu tidak mungkin bisa ditunaikan, tidak mungkin bisa sah kecuali melaksanakannya terlebih dahulu, maka dia juga dihukumi wajib, ya. Jadi kalau ada sesuatu hal yang kewajiban kita itu tidak mungkin bisa dilaksanakan atau tidak mungkin sah kecuali kita melakukan hal itu terlebih dahulu, maka itu juga hukumnya
wajib, itu kaidahnya. Nah, contohnya apa? Ya toharoh ini, ya kita semua sepakat, ya bahkan tidak boleh khilaf, tidak boleh kita menentang bahwa sholat itu hukumnya apa? Wajib. Ya, kalau ada salah seorang di antara kita bilang sholat 5 waktu hukumnya sunnah, batal keimanannya. Ya, nggak boleh. Ya, karena Allah sudah menjelaskan berulang kali di dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW di dalam sunnah-sunnahnya menyatakan bahwa sholat itu wajib. Bahkan kalau kita boleh sampaikan lebih ekstrimnya lagi, sebagaimana kitab yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi, ya kitab tentang 72 dosa besar. Beliau menukil di sana bahwa para ulama itu berijma. Berijma artinya apa? Sepakat, konsensus bahwa dosa yang paling besar setelah kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Kami ulang sekali lagi, dosa yang paling besar setelah kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Dan itu bukan saya yang bilang, yaitu Imam Adz-Dzahabi, imamnya kaum muslimin, dan beliau pun menukil ijma atau kesepakatan atau konsensus para ulama. Maka jangan remehkan sholat, itu jangan diremehkan, ya. Sholat itu sangat-sangat urgent bagi seorang muslim. Sampai-sampai Rasulullah itu ketika mengutus para sahabat ke suatu kaum, yang pertama disampaikan mentauhidkan Allah. Ya. Kemudian yang kedua apa? Melaksanakan sholat. Udah itu selalu yang nomor 2 itu melaksanakan sholat. Tidak ada yang lain. Yang pertama mentauhidkan Allah, yang kedua melaksanakan sholat. Yang pertama mentauhidkan Allah, yang kedua melaksanakan sholat. Semuanya konsepnya sama. Dimanapun para sahabat berdakwah, selalu urutannya itu tauhid, kemudian apa? Sholat, gitu loh. Nah, kemudian yang jadi masalah, Bapak Ibu saudara-saudariku semua, sholat itu tidak mungkin sah dan tidak bisa dilaksanakan kecuali kita dalam keadaan suci. Ya, apabila seseorang ya tidak memiliki thaharah, tidak suci, sah apa tidak sholatnya? Tidak sah. Walaupun dia kusuk, walaupun dia nangis-nangis, walaupun dia sholat 100 rakaat, tapi kalau dia nggak wudhu, sah apa tidak sholatnya? Ya tidak sah. Ya. Kalau dia sholat, ya kemudian nginjek tai kucing, ya, kemudian dia paksa sholat, walaupun dia sholat khusyuk 100 rakaat, ya nggak akan sah sholatnya. Kenapa? Karena ya Rasulullah bersabda ya, bahwa tidak mungkin sholat itu diterima kecuali dalam keadaan suci. Nah, maka daripada itu pentingnya belajar toharoh itu hampir sama dengan pentingnya kita belajar sholat. Ya, kaidahnya di awal tadi, karena sesuatu itu apabila ya dia itu ya tidak bisa dilaksanakan yang wajib kecuali dengan dia, maka hukumnya wajib juga. Sebagaimana toharoh yang hampir sama hukumnya seperti sholat. Mengapa? Ya karena sholat tidak bisa ditunaikan tanpa toharoh. Nah, disitulah kita insya Allah ya akan belajar bersama-sama tentang toharoh, karena urgensinya itu. Karena tidak bisa dipungkiri saudara-saudariku bahwa banyak di antara kita yang masih minim ilmu pengetahuannya terkait toharoh. Kita pikir toharoh itu cuma wudhu saja sama mandi jenabah gitu. Ya enggak, toharoh itu pembahasannya panjang sekali. Ya, toharoh itu pembahasannya panjang sekali. Ya, nanti kita bahas insya Allah nanti di awal-awal itu tentang pengertian toharoh, urgensinya, toharoh dibagi menjadi berapa, kemudian macam-macam najis, bagaimana cara menghilangkan najis, itu dibahas dalam bab toharoh gitu. Kalau kita tidak tahu ini najis, ini tidak, ya repot. Jangan-jangan selama ini kita sholat dalam keadaan najis. Kalau kita tidak tahu bagaimana cara mensucikan diri kita dari najis, jangan-jangan selama ini kita sholat dalam keadaan najis juga gitu. Ya, makanya penting belajar. Ya, insya Allah kita pelajari bersama terkait bab toharoh. Ya, jadi walaupun
ya, ini saya nasihatkan pada diri saya sendiri dan Bapak Ibu sekalian, walaupun Bapak Ibu tidak hadir di majelis ini, tidak belajar bareng saya, ya, tapi saya tekankan sekali lagi, toharoh itu mempelajarinya, memahaminya dan mempraktekkannya hukumnya wajib. Saya ulang sekali lagi, toharoh, mempelajarinya, memahaminya dan mempraktekkannya itu hukumnya wajib. Jadi seandainya jenengan tidak belajar sama saya, jenengan tetap diwajibkan untuk belajar ya dengan orang lain, atau belajar dengan membaca kitab, membaca buku, karena hukumnya wajib. Ya, jadi tidak sama saya tidak apa-apa, ya, tidak mengapa. Yang penting tapi tetap jenengan harus tetap belajar. Nah, itu terkait mengapa ya kok kami membahas masalah toharoh dalam ya kitab fikih yang akan insya Allah kita kaji bersama ini. Bahkan sebagaimana jenengan kalau punya kitab fikih di rumah, pasti bab yang pertama kali dibahas apa? Toharoh. Ya, kenapa ya? Karena memang itu yang paling penting dan paling utama sebelum memasuki bab sholat gitu. Ya, dan lain sebagainya. Baik, itulah alasan kami mengapa memilih ya bab toharoh dalam kajian kita. Kemudian nanti ada pertanyaan yang lain ya, mengapa Ustadz kok memakai kitab Sahih Fikih Sunnah? Nah, ya, jadi biar kita paham dan semangat untuk belajar. Ya, jadi kalau kadang-kadang kita nggak tahu apa yang kita pelajari, akhirnya kita nggak semangat gitu. Berapa banyak, ini maaf ini kisah nyata ini. Berapa banyak anak-anak itu kadang-kadang Pak Ibu, kalau liburan Ramadan itu anak-anak pondok itu ya. Kalau liburan di bulan Ramadan itu kadang-kadang kan pada pulang nih ya ke masjid gitu, itikaf bareng gitu ya sama kami gitu ya. Ya kadang-kadang saya iseng-iseng kan ngobrol sedikit banyak. Saya tanya kitab fikihnya apa gitu, kitab hadisnya apa? Oh yang ini loh, yang ini. Tapi mereka nggak hafal. Itu nggak sedikit itu ya. Beberapa kali saya temukan anak pondok itu sampai kitabnya aja nggak tahu gitu ya. Pengarangnya juga nggak tahu. Ya bagaimana dia semangat untuk mempelajari gitu ya. Kalau ternyata ya yang dia pelajari saja dia tidak tahu gitu loh. Ya, jadi kita harus memahami apa yang kita pelajari supaya lebih semangat dalam belajar. Pertama, kitab Sahih Fikih Sunnah ini uniknya, yang menjadi unik, dia ini dikarang oleh orang yang tidak memiliki background pendidikan formal ustadz. Ya, jadi gini ya, seorang alim, seorang ulama itu macam-macam Bapak Ibu. Ada yang memiliki background pendidikan formal itu pendidikan agama Islam. Ya, misal dari kecil dia di pondok, SMP pondok, SMA pondok, kemudian kuliah itu misal di Libya atau di Madinah, itu kan pendidikannya kan agama Islam ya. Sedangkan Syekh Abu Malik ini insinyur, bukan orang yang memiliki background pendidikan agama Islam. Cuma ketika lulus S1 ya, mulailah beliau memiliki ketertarikan untuk belajar agama Islam. Nah, itu menunjukkan bahwa tidak ada kata terlambat untuk belajar. Dan akhirnya belajar sampai karyanya diakui oleh ulama seluruh dunia. Salah satu karya yang paling memukau daripada yang pernah beliau tulis adalah kitab Sahih Fikih Sunnah ini. Jadi dulu dia cuma insinyur, kemudian mulai semangat belajar bahkan setelah lulus insinyur. Kayak kita modelnya kayak Ustadz Abdul Taisikal gitu ya. Abdul Taisikal kan nggak punya background pendidikan formal Islami ya, tapi karena semangat belajar akhirnya beliau mendapatkan keilmuan tersebut. Nah, seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seringkali teman-teman ustadz atau bahkan jamaah itu kadang-kadang tertukar karena ada kitab yang namanya hampir sama. Ya, jadi nanti kalau jenengan mau beli, alhamdulillah ini sudah ada terjemahannya. Ya, ini sudah ada terjemahannya. Ini sangat recommended banget kitabnya. Ya, kalau kitab aslinya yang bahasa Arab itu tiga mujalad. 3 mujalad itu apa? 3 jilid. Ya, 3 jilid. Nah, ini saya punya PDF-nya ini kalau yang bahasa Arab kayak gini itu 3 jilid. Ya, tapi kalau yang bahasa Indonesia itu sekitar 5 sampai 6 jilid. Ya, 5 sampai 6 jilid. Itu recommended sekali. Kalau ada rezeki lebih, bolehlah ya untuk dibeli dan dibaca di rumah buat koleksi juga. Sangat
luar biasa keilmuannya beliau ini. Kemudian yang mirip dengan buku ini namanya adanya fikih sunnah. Ya, ada sahih fikih sunnah, ada fikih sunnah. Jadi jangan salah beli. Ya, kalau fikih sunnah itu Said Sabiq yang mengarang. Ya, Said Sabiq. Ya. Kalau sahih fikih sunnah Syekh Abu Malik. Nah, jadi mirip. Ya, tapi jangan salah nanti ya. Nah, jadi yang lebih recommended yang sahih fikih sunnah, karena kalau yang fikih sunnah itu ya beberapa hadisnya itu perlu diteliti ulang ya, beberapa hadisnya perlu diteliti ulang walaupun memang tetap sangat bagus juga yang fikih sunnah. Baik, kemudian metode pembelajaran daripada kitab ini adalah muqaranah bainal madzhab. Ya, muqaranah bainal madzhab itu seperti apa, Ustaz? Muqaranah bainal madzhab itu adalah beliau menyebutkan pendapat-pendapat dan perbedaan pendapat di antara para ulama, beliau sebutkan semua. Misal, ya, untuk terkait masalah ini ulama berbeda pendapat menjadi 3 atau 4 gitu, atau 2 gitu. Beliau sebutkan semua. Yang berpendapat boleh itu imam ini, imam ini, imam ini, imam ini. Yang berpendapat tidak boleh imam ini, imam ini, imam ini. Dan kelebihannya beliau juga sebutkan tarjihnya, ya, mana yang paling rojih, mana pendekatan yang lebih tepat untuk kita ambil, untuk kita pilih, itu beliau sampaikan. Jadi enak. Jadi kalau kita belajar ini, wawasan kita lebih terbuka. Oh, ternyata kalau masalah ini tuh ulama beda pendapat. Dan yang paling kuat pendapatnya ini karena sebabnya ini. Itu enak, ya kan? Jadi wawasan kita terbuka gitu. Dan mengapa kok tidak saya pilih kitab fikih yang madhab tertentu? Karena kalau ini menurut saya pribadi ya kan, jenengan tidak setuju boleh silahkan ya. Tapi kalau menurut saya pribadi lebih baik orang awam, orang umum itu disampaikan kesimpulannya saja gitu. Kalau orang-orang pondok itu belajar step by step itu baik. Ya, dimulai dari fikih ini terlebih dahulu ya, kemudian dia paham dengan baik baru ya berjalan kepada muqaranah bainal madzhab, perbandingan madhab. Itu enak gitu. Tapi kalau orang umum itu, kalau misal gini ya, ini madhab Syafi'i misalnya, madhab Syafi'i. Kalau kita bahas cuma kitab fikih Syafi'i saja, nanti kita ambil kesimpulan akhir di kitab itu bahwa menyentuh wanita ya itu membatalkan wudhu. Sudah selesai di situ. Nah, padahal dalam prakteknya kita ini kalau menyentuh wanita tidak batal wudhunya. Ya. Akhirnya masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Ya. Dan akhirnya ujung-ujungnya masih bingung lagi, ini yang benar gimana sih? Padahal selama ini kok saya ini nyentuh wanita nggak batal, tapi kok belajar di kajian akhirnya kesimpulannya menyentuh wanita itu batal. Itu memang madhab Syafi'i seperti itu ya. Nah, padahal perlu dikaji lebih ulang lagi. Oh, ternyata ada pendapat di madhab yang lain dan ternyata lebih kuat. Ternyata menyentuh wanita tidak membatalkan wudhu dan lain sebagainya. Ini yang harusnya orang awam tuh pahami. Maksudnya apa? Tinggal praktek gitu loh. Oh, yang rojih mana sih gitu. Tapi kalau baru dasar-dasarnya saja, ternyata nanti ada pendapat yang lain, dia berubah lagi. Ya, ada pendapat yang lain, dia berubah lagi, akhirnya bingung dia. Gitu. Mending dia tuh istilahnya fikih praktis gitu. Yang pendapat yang bisa kita pakai yang mana itu. Nah, itu saran saya untuk orang awam itu seperti itu. Gitu. Karena nanti repot ya. Misal kalau fikih madhab Syafi'i saja kita bahas ya seperti pernah saya jelaskan dulu ya. Dagang saja kalau kita ngikuti fikih madhab Syafi'i akan ribet sekali kita nih. Ya kan, misal saya jual, saya beli kayak gitu. Pernah jenengan beli nasi goreng, saya jual pakai lapak. Saya beli nasi goreng, saya jual nasi goreng gitu dengan harga 10.000. Pernah jenengan transaksi seperti itu? Enggak pernah gitu. Padahal dalam madhab Syafi'i harus kayak gitu. Ya. Dan selesai sampai di situ. Ya, akhirnya kita bingung, praktek di lapangan akhirnya bingung kabeh gitu. Padahal yang diinginkan masyarakat itu adalah yang langsung kesimpulannya itu seperti apa. Nah, inilah kelebihan daripada kitab ini. Karena kitab ini adalah muqaranah bainal madzhab. Ya, walaupun mungkin nanti dalam penyampaiannya tidak mungkin saya sampaikan 100% ya.
Tapi insya Allah di awal-awal nanti insya Allah akan kita sampaikan cukup gamblang dan cukup padat. Tapi nanti mungkin di beberapa poin, ya misal kalau kenapa kok ulama ini pendapatnya ini, itu di sini disebutkan sampai 10 alasan. Lah kalau 10 alasan kita kaji semua, ya bisa jadi nggak kelar-kelar ini ya. Ya nggak kelar-kelar ini ya. Jadi cukup mungkin kalau seandainya kenapa kok ulama ini milih pendapat ini, ada 10 alasan, saya sebutkan cuma 2 gitu ya. Saya sebutkan cuma 3 gitu. Yang penting cukup mendasari pemahaman kita mengapa memilih pendapat tersebut. Baik, itulah alasan kami mengapa kami memilih kitab Sahih Fikih Sunnah ya, khususnya dalam bab Toharoh. Baik, ikhwani fillah, Bapak Ibu sekalian semoga selalu dijaga oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ya, yang akan kita bahas adalah ta'rif Toharoh wa ahammiyatuha, yakni pengertian Toharoh dan urgensinya. Ya, pengertian toharoh dan urgensinya ya. Toharoh ya, lugotan secara bahasa makna daripada toharoh itu artinya adalah an-nadhofah. Apa an-nadhofah itu adalah kebersihan ya. Bahasa kita yang mudah kita pahami udahlah gitu, kebersihan gitu ya. Jadi toharoh itu secara bahasa artinya adalah an-nadhofah atau kebersihan. Kemudian syar'an, at-taharah syar'an. Taharah secara syar'i ya, istilah syar'i maknanya adalah raf'u ma yamna as-shalah min hadas au najasah bil ma' au ghairih ya. Menghilangkan atau mengangkat ya, mengangkat apa yang menghalangi daripada sholat, mengangkat apa yang menghalangi daripada sholat ya, dari hadas au najasah, baik dari hadas ataupun najis, bilma au ghairihi, dengan air atau selainnya ya. Jadi mengangkat apa yang menghalangi daripada sholat dari hadas atau najis dengan air atau selainnya gitu ya. Jadi itu namanya tohar. Kita pahami maknanya biar kita lebih memahaminya dengan baik. Maksudnya mengangkat dari apa yang menghalangi daripada sholat itu gini. Kalau kita sholat ya, tangan kita kena kencing anak kita, nah boleh nggak kita sholat ya? Kita mau menunaikan sholat nih, tangan kita kena kencing anak kita yang umurnya 2 tahun misal gitu, boleh nggak kita melaksanakan sholat? Tidak boleh kan. Nah kalau kita mencuci tangan kita daripada kencing tadi ya, itu namanya toharoh itu tadi ya, maksudnya itu ya, itu benar-benar bersuci. Nah itu dari najis. Tapi ada juga dari hadas. Kita, maaf ini ya, kentut buang angin, mau sholat, boleh apa tidak? Tidak boleh. Nah akhirnya kita wudhu terlebih dahulu. Maka itu namanya bersuci. Tapi bukan bersuci dari najis, tapi bersuci dari hadas ya. Jadi bersuci itu nanti ada 2 macam. Ada bersuci dari najis, ada bersuci dari hadas. Nah yang toharoh itu mengangkat tadi, mengangkat najis yang berupa bisa dilihat dengan mata dan juga mengangkat hadas yang tidak bisa dilihat dengan mata. Baik. Wa amma hukmu at-taharah, hukumnya taharah ya, wajib ya, hukum taharah wajib ya, hukum taharah dari najis itu wajib. Kami ulang sekali lagi, hukum toharoh dari najis itu adalah wajib. Dalilnya mana? Di surat Al-Mudaththir, wa thiyabaka fathahhir, dan baju kalian hendaknya kalian sucikan. Nah itu menunjukkan kewajiban ya toharoh daripada najis, yakni bersuci daripada najis. Kemudian
Dalil yang lainnya tentu saja di surat Al-Baqarah ayat 125, antahira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina wa ruk'is sujud, ya. Agar kalian mensucikan diri kalian, ya. Maksudnya ini kisahnya Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam ketika membangun Ka'bah, ya, kemudian beribadah di sana, yakni untuk bersuci. Wa amma tahara minal hadas fatajib li istibahati shalah. Sedangkan bersuci dari hadas itu wajib menjelang melaksanakan sholat. Ya, kalau toharoh dari najis tadi hukumnya wajib, sedangkan toharoh dari hadas itu wajib kapan? Tapi hanya ketika, ya, wajibnya itu akan melaksanakan sholat. Ya, itu hukum daripada toharoh. Karena Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, la tuqbalu shalah bi ghairi tahurin. Sesungguhnya sholat itu tidak akan diterima kecuali dalam keadaan suci. Saya ulang sekali lagi, sholat itu tidak mungkin diterima kecuali dalam keadaan suci. Masalahnya ada sebagian di antara saudara-saudari kita yang mereka sholat tapi ternyata tidak suci. Tidak sucinya dari mana? Pengalaman kami terkadang mereka tidak suci karena tidak tahu cara bagaimana mensucikan dirinya daripada najis. Itu dalam pengalaman kami, ya. Prakteknya mereka kurang tepat dalam membersihkan diri dari najis dan sebagainya. Nanti insya Allah akan kita bahas untuk menambah wawasan kita insya Allah nanti. Kemudian wa amma ahammiyatuha, urgensi toharoh, ya. Urgensi toharoh di sini disebutkan ada 3 macam. Yang pertama, ya, urgensi toharoh yang pertama itu adalah syarat sihah sholat, ya. Syarat sahnya sholat itu yang pertama, ya. La tuqbalu sholata min ahdas, ya. Man ahdasa hatta yatawaddo, ya. Man ahdasa hatta yatawaddo. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya sholat itu tidak akan bisa diterima, ya, apabila seseorang itu berhadas sampai dia berwudu. Nah, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. La tuqbalu sholah man ahdasa hatta yatawaddo. Jadi yang pertama adalah syarat sahnya sholat, ya. Syarat sahnya sholat, sampai ke pleset-pleset tidak saya. Nah, baik. Kemudian urgensi yang kedua toharoh adalah wa qad imtadahullah ta'ala al-mutatahhirin. Sesungguhnya Allah memuliakan, ya, orang-orang yang bersuci, ya. Jadi Allah memuliakan orang-orang yang bersuci, ya, sebagaimana firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu sangat mencintai orang yang mudah untuk bertobat. Jadi kalau dia berdosa, dia cepat untuk bertobat. Itu Allah suka, Allah sayang, Allah cinta. Selain itu Allah juga wa yuhibbul mutatahhirin. Allah juga sangat sayang, sangat cinta kepada orang yang bersuci atau membiasakan dirinya dalam keadaan suci. Nah, itu, ya, kita sampaikan satu dalil aja lah, tidak perlu banyak-banyak, ya, nanti waktunya terbatas juga, ya. Kemudian, ya, urgensi toharoh yang ketiga, ya, yang terakhir, urgensi toharoh yang ketiga yang terakhir adalah menghindarkan seseorang daripada azab, ya, menghindarkan seseorang daripada azab. Maksudnya bagaimana? Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, wailun lil aqabi minan nar. Rasulullah bersabda, ada seseorang, ya, dicemplungno, Bapak Ibu, ya, diazab di neraka ini. Ya, kenapa? Bukan karena dia zina, bukan karena dia mencuri, bukan karena dia merampok, bukan karena dia membunuh. Tapi apa? Hanya karena sebagian tumitnya itu tidak basah dengan air wudhu. Ya,
Hadisnya sahih riwayat Muslim, wailul lil aqabi minan nar. Ya, ada orang yang diazab di neraka. Kenapa? Karena tumit kakinya itu tidak basah dengan air wudhu. Lu kok bisa? Ya bisa. Lah kalau tumit kakinya tidak basah dengan air wudhu, berarti wudhunya sah apa tidak? Tidak. Kalau wudhunya tidak sah, sholatnya sah apa tidak? Tidak juga. Lah orang kalau nggak sholat tempatnya di mana? Ya di neraka. Betul. Nah Ustaz kan dia tidak tahu salah sendiri, nggak belajar. Kan tadi sudah saya bilang, toharoh itu mempelajari, memahami, mempraktekkan hukumnya apa? Wajib. Orang kalau nggak mempelajari, nggak memahami, nggak mempraktekkan, yaitu tadi akibatnya, nggak tahu bagaimana cara wudhu yang benar. Akhirnya kakinya nggak sempurna dibasuh. Ya, akhirnya wudhunya tidak sah, sholatnya tidak sah, tempatnya di mana? Di neraka. Bukan saya yang bilang, Rasulullah. Saya cuma mengutip hadis Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lainnya, ya, dalam hadis yang lainnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nasai dan lain sebagainya. Ya, pasti kita semua sudah pernah dengar ya ceritanya ya. Innahuma yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Rasulullah pernah melewati 2 kuburan kaum muslim. Kami ulang sekali lagi, kita garis bawahi. 2 kuburan kaum muslimin, bukan orang kafir ini, orang muslim. Ya. Kemudian Rasulullah ngambil pelepah kurma dibagi 2, kemudian satu ditaruh di satunya, satu ditaruh di satunya. Para sahabat bertanya kenapa kok melakukan hal yang sedemikian. Kemudian Rasulullah menjawab, sesungguhnya 2 orang yang ada di kubur ini sedang diadab, padahal mereka muslim. Nah, dan mereka diadab bukan karena dosa-dosa yang sangat besar di mata manusia. Contohnya kayak membunuh, berzina, ya tadi mencuri, bukan itu. Ya. Rasulullah mengatakan, amma hada fakana la yastanzih min baulihi. Ya, Rasulullah mengatakan yang ini diadab itu karena dia tidak, bahasa kita apa ya, cebok lah gitu ya, tidak cebok dengan benar gitu ya. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan dan yang ini ya itu diadab karena yamshi bin namimah. Yamshi bin namimah itu kalau kemana-mana suka gibah, suka fitnah, suka ngomong-ngomong yang tidak baik. Ya itu namimah. Namimah itu bisa jadi gibah, bisa jadi fitnah. Intinya namimah itu orang ya kemana-mana kalau ngomong pasti nggak baik. Nah itu berarti namimah. Ya itu namimah. Nah jadi 2 orang ini diadab, salah satunya kenapa? Karena tidak bersuci dengan benar, dengan baik. Nah, jadi akhirnya dia diadab. Padahal kita tahu orang kalau diadab di kubur pasti diadab di mana? Di neraka. Orang kalau mendapatkan nikmat di kubur berarti akan mendapatkan surga di akhirat. Sederhana itu kaidahnya. Ya, kaidahnya sederhana itu. Nah, di sini orang yang bersuci urgensinya yang nomor 3 tadi disebutkan adalah ya salah satunya itu bisa menjaga dia, menghindarkan dia daripada azab. Maka daripada itu kami ulang sekali lagi biar kita semangat belajarnya ya biar gak goib aja datang ke kajian ya atau paling tidak nanti bisa belajar sendiri lah, kan gak harus dengan saya, bisa belajar sendiri atau dengan ustadz yang lain, tapi penting bahwa mempelajari, memahami dan mempraktekkan toharoh itu hukumnya apa? Wajib. Nah, baik. Langsung saja di sini masuk subbab yang lainnya adalah anwa'u at-toharoh. Macam toharoh. Jadi toharoh itu ada macamnya. Ya. Yang pertama ada 2, toharoh hakikiyah. Yang pertama itu adalah toharoh hakikiyah. Wahia at-toharoh anil khobas au najas. Ya, toharoh hakikiyah itu adalah toharoh atau bersuci dari najis atau kotoran. Ya, jadi khobas itu kotoran, najas itu najis. Ya, jadi toharoh hakikiyah itu berarti kita ini bersuci daripada kotoran atau najis. Nah, yang kedua, ya macam toharoh yang kedua adalah toharoh hukmiyah. Toharoh hukmiyah adalah wahia toharoh minal hadas. Dia adalah
toharo atau bersuci dari hadas. Ya, jadi ada dua macam itu, dan dua-duanya itu penting, urgent, nggak bisa dipisahkan. Ya, dua-duanya harus terpenuhi untuk melaksanakan sholat. Ya, jadi yang pertama adalah suci dari apa? Najis. Yang kedua suci dari hadas. Nanti biar nggak salah kaprah, tak ulang sekali lagi. Najis itu biasanya yang tampak, ya, kencing, ya, kotoran, apalagi darah haid, ya, apalagi bangkai, ya, itu najis. Nah, kalau kita mau sholat harus suci daripada hal tersebut. Nah, sholat itu syaratnya suci dari najis itu tiga poin, ya, tiga hal yang harus dipenuhi. Ya. Jadi bukan hanya suci dari najis saja. Suci dari najis itu adalah suci dari najis badan kita, pakaian kita, dan tempat sholat kita. Nah, tiga-tiganya harus terpenuhi. Jadi kalau badan kita suci, pakaiannya suci, jenengan sholat di tempat yang najis nggak boleh. Ya. Atau mungkin jenengan suci tapi pakaian jenengan tuh, ya, atau gini lah. Bapak ibu pakai sepatu yang habis menginjak tai kucing, ya, itu nggak boleh sholat. Harus dilepas sepatunya. Walaupun sepatunya itu tidak mengenai kulit kita, karena yang menginjak tai kucing kan, maaf ya, itu kan bawahnya kan ya. Kotoran kucing kan bawahnya, kan nggak menyentuh kulit kita, tapi tidak boleh dipakai. Ya, karena yang harus suci adalah badan kita, pakaian kita, dan tempat sholat kita. Nah, itu najis. Ya, kalau hadas itu, ya, ada hadas besar, ada hadas kecil. Kalau hadas kecil itu disucikan dengan wudhu, hadas besar disucikan dengan mandi jenabah. Oh iya. Nah, kita akan bahas yang pertama dulu, yakni tohara hakikiyah atau bersuci dari kotoran atau najis. Nah, di subbab ini, insya Allah yang akan kita kaji pada pertemuan malam hari ini, semoga selesai ya. Ya, ini kita akan membahas anwa'u an-najasat. Ya, macam-macam najis. Semoga selesai ya dalam pertemuan malam hari ini. Ya, ada berapa ini? Ada disebutkan oleh penulis hafizahullah ada 12, ya, 12 macam-macam najis. Ya. Di sini kalau saya bilang, ya, saya bilang macam-macam najis itu berarti macam-macam najis yang disepakati ulama. Kami ulang sekali lagi, yang 12 ini yang disepakati ulama. Karena nanti setelah disebutkan 12, akan disebutkan beberapa macam najis yang ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan itu najis, sebagian mengatakan tidak. Tapi yang 12 akan insya Allah kita kaji ini, ya, itu adalah yang ulama ittifaq, sepakat, atau mayoritas lah, mayoritas ulama sepakat. Yang pertama, wa'itul insan wa bauluhu. Yang pertama dan yang kedua langsung disebutkan adalah kotoran manusia dan air kencingnya. Itu yang pertama dan yang kedua langsung disebutkan, ya. Kotoran manusia dan air kencingnya. Hadisnya riwayat Abu Dawud, ya, sanadnya sahih. Idza waqa'a ahadukum bina'lihi al-adha fa inna turab lahu tahur. Seandainya salah seorang di antara kalian, ya, menginjak atau alas kakinya itu, sandalnya itu, sepatunya itu menginjak kotoran, maka sesungguhnya cara mensucikannya adalah dengan menggosok-gosoknya di tanah. Nah, di sini pelajaran yang bisa kita petik bahwa kotoran itu najis. Karena kalau tidak najis tidak perlu disucikan, gitu loh ya. Ya, tapi Rasulullah menyuruh para sahabat untuk mensucikannya. Caranya gimana? Dengan digosokkan di tanah. Ya, berarti ibrah atau pelajaran fikih yang bisa kita ambil daripada hadis itu adalah kotoran itu najis.
kotoran itu najis. Dan tentu saja ittifaq ya para ulama sepakat ijma bahwa baulul adami ya air kencingnya anak Adam itu adalah najis. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, banyak sekali dalilnya, tidak perlu kita sebutkan karena kita semua di sini saya kira sepakat ya. Nggak perlu ya. Ada yang di sini tidak sepakat bahwa air kencing itu tidak apa namanya najis. Ada yang saya tidak saja. Menurut saya air kencing itu tidak najis. Enggak kan? Itu dari kecil kita sudah belajar ya bahwa goib kotoran manusia ya di sini ya. Saya ulang sekali lagi ya. Kotoran manusia dan air kencingnya itu najis. Itu 1 dan 2. Langsung saja. 3 dan 4. Ya. 3 dan 4. Nomor 3 itu al-madhi, yang nomor 4 itu wadi ya. Atau biasanya adalah madhi dan wadi ya. Madhi pakai dal dan wadi pakai dal. Nah, ya. Bedanya apa Ustadz? Nah, di sini dijelaskan oleh penulis di sini ya. Madhi itu yakhruj inda syahwah ya. Jadi kalau madhi itu cairan yang keluar karena syahwat. Bisa jadi karena bermesraan dan bermain-main dengan istrinya ya, atau karena timbul syahwat saja ya, timbul syahwat saja ya. Jadi intinya madhi itu cairan yang keluar karena syahwat, dan itu hukumnya apa? Najis. Nanti ada yang tanya, bedanya apa Ustaz dengan mani, dengan sperma? Ini maaf ya, ini kalau masalah toharoh memang harus kita sampaikan ya. Innallaha la yastahi minal haq. Allah tidak malu untuk menyampaikan hal sedemikian ya, maka kita sampaikan. Dan dulu jangankan ya kita ya, para sahabat wanita saja mendatangi Rasulullah SAW untuk membahas hal yang sedemikian ya, bahas masalah haid, bahas masalah yang kewanitaan dan lain sebagainya. Itu sahabat wanita mendatangi Rasulullah dan mereka ya memberanikan diri untuk hal seperti itu, karena memang sedemikian yang perlu kita sampaikan ya, perlu kita sampaikan, perlu kita pelajari. Jadi madhi, kami ulang sekali lagi, itu keluar karena syahwat, cairan yang keluar karena syahwat. Cuma bedanya dengan mani, dengan sperma, bedanya ya, kalau sperma itu ya, pertama dari cara keluarnya ya. Kalau sperma keluarnya itu dengan pancaran atau dengan tekanan, itu sperma ya. Sedangkan madhi itu keluarnya tanpa tekanan, tanpa pancaran. Nah, itu dari cara keluarnya. Sedangkan bila kita bahas dari yang bisa dilihat dengan mata, kalau sperma tentu saja dia lebih keruh ya, sedangkan madhi itu dia bening. Kalau sperma lebih keruh, kalau madhi dia bening atau kebening-beningan ya. Dalilnya mana? Sebagaimana hadis Ali bin Abi Thalib, kuntu rajulun madaan. Nah, jadi Abu Thalib bercerita, bukan Abu Thalib, maaf saya salah, Ali. Yang saya maksud adalah Ali ya, Ali bin Abi Thalib ya. Ali bin Abi Thalib berkata, kuntu rajulun madaan. Aku itu rajulun madaan. Rajulun madaan itu apa? Maaf ini ya, saya sampaikan ya. Kalau syahwat dikit, madinya keluar. Ya, ada orang yang seperti itu memang. Ya, jadi kuntu rajulun madaan, dulu aku itu orang yang kalau syahwat dikit, madi saya keluar gitu. Maka aku malu bertanya secara langsung kepada Rasulullah. Maka Ali bin Abi Thalib memerintahkan seorang sahabat ya yang biasa membantu beliau untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Kenapa malu ya? Karena dia menantunya Rasulullah. Dia malu kalau bertanya secara langsung. Ya, akhirnya nyuruh laki-laki lain yang biasa bantu beliau. Nah, kemudian ketika ditanya Rasulullah SAW, ya jawabannya gimana? Ya, yaksil dakarah wa yatawaddu ya. Kalau maaf ya keluar madhi, maka dicuci kemaluannya kemudian berwudu ya. Itu menunjukkan madhi itu najis. Kalau nggak najis nggak perlu dicuci. Itu logikanya seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kalau kita bahas hadis, bahas ayat, itu memang nggak bisa secara letterlock kita cari
Rasulullah berkata, oh Mahdi najis. Enggak gitu memang. Susah emang kalau kita cari secara langsung seperti itu, enggak ya. Jadi kita pahami maksud daripada ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah menyuruh ya untuk mencuci dan berwudu, berarti Mahdi najis. Dan itu juga berlaku untuk wadi. Ya. Wadi itu apa? Bedanya wadi sama Mahdi. Kalau wadi itu keluar, maaf, bisa sebelum atau setelah kencing. Ya. Jadi kalau kita ini habis kencing biasanya ada keluar cairan, ya kan? Ya, yang bening itu namanya wadi. Nah, secara biologis ya, secara sains itu fungsinya untuk pelumas saluran kencing kita, gitu loh. Justru kalau nggak pakai itu malah nanti sakit semua. Kalau kalau kita lihat di mikroskop, ya, air kencing kita itu sebenarnya tidak murni air, tapi banyak di sana kristal-kristal kecil, ya, daripada yang sudah dari ginjal kita itu banyak kristal-kristal kecil dan sebagainya. Kalau tidak ada pelumasnya, itu sakit di saluran kencing. Nah, jadi itu memang secara biologis normal kalau wadi itu keluar sebelum atau setelah kencing. Nah, itu wadi dan itu juga najis, ya. Jadi madhi dan wadi itu hukumnya najis. Tapi mungkin kita break sebentar, nanti insya Allah kita lanjut lagi setelah adzan isya. Tafadhol. Bismillah.
wasilatul fadl batamakum. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu, saudara-saudariku semua yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan pembahasan kita terkait thaharah, karena seperti yang sudah kami sampaikan, thaharah mempelajarinya, memahaminya dan mempraktekannya hukumnya wajib. Dan kita sudah sampai pada pembahasan macam-macam apa tadi? Najis. Nah, sudah masuk poin ke berapa ini? Ada yang mencatat nggak ini? ya, poin yang kelima ya. Ya, dicatat. Kalau nggak dicatat pasti lupa ya. Paling tidak ya diusahakan ya poin-poinnya saja gitu ya. Yang nomor 5 ya, yang najis adalah damul haid, darah haid ya, darah haid. Itu menunjukkan bahwa kalau bukan darah haid, nah itu beda lagi hukumnya ya. Nanti kalau bukan darah haid beda lagi hukumnya. Pembahasannya nanti insya Allah itu di bab najis yang ulama berbeda pendapat. Nah, tapi kalau yang ulama sepakat itu adalah darah haid. Nah, Rasulullah pernah ditanya tentang darah haid ya, yang terkena baju perempuan. Karena zaman dulu nggak ada, nggak ada apa namanya itu pembalut. Nah, kalau itu tadi itu merek Pak ya. Ya, itu tadi merek gitu ya. Nggak ada pembalut di zaman Rasulullah SAW. Jadi kadang pakaian sahabat wanita itu terkena darah haid. Nah, kemudian bagaimana mensucikannya? Nah, ini ibu-ibu ini. Ya, walaupun nanti ada pembahasan khusus tentang bagaimana mensucikan darah haid, tapi di sini hadisnya sama. Ya, kita sampaikan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, tahutuhu ya, summa taqrusuh ya, bil ma'i summa tandahu summa tusalli fihi. Tahutuhu itu gini ya, ibu-ibu, ini khususnya ibu-ibu. Kecuali bapak-bapak ikut nyucikan bajunya ibu-ibu ini ya. Ya, tapi ya, yang diutamakan tentu saja hadis ini untuk ibu-ibu ya, untuk saudari-saudariku semua. Yang pertama itu sebelum dicuci kata Rasulullah, seandainya ini ya, seandainya dia kering itu justru dikerik dulu. Paham ya, dikerik itu ya. Jadi kalau dia kering itu digosok dulu pakai kuku gitu ya. Jadi kayak yang kering itu dihilangkan dulu kalau dia kering. Nah, kemudian takrusuh itu tadi dicuci dengan air. Ya, setelah kalau memang darahnya tadi kering itu yang volume darahnya itu tadi sudah dihilangkan. Tinggal biasanya kalau kering itu kan yang keringnya itu sudah hilang, ya tadi tahutuhu tadi dikerik-kerik tadi supaya hilang. Nah, tinggal warnanya. Nah, baru kalau tinggal warnanya ini baru takrusuhu bil ma, dicuci dengan air gitu. Jadi usahakan kayak gitu ya, mbak-mbak, ibu-ibu gitu ya. Jangan, maaf ini ilmu ya, harus kami sampaikan. Jangan darah masih menggumpal tapi sudah langsung dicuci ya. Boleh enggak? Ya boleh, tapi afdolnya itu dihilangkan dulu gumpalan-gumpalan darah itu, volumenya dulu dihilangkan, baru sisa warnanya misal ya baru dicuci dengan air. Nah, summa tusolli fihi, baru kalian boleh sholat kata Rasulullah SAW. Bahkan dalam riwayat yang lainnya wala yadurru ya, dan warnanya itu tidak memberikan masalah daripada hal itu. Jadi kalau sudah dikerik, sudah dicuci dengan air, walaupun masih ada sisa warnanya, maka tidak mengapa kata Rasulullah SAW. Tapi di sini kita pelajari darah haid, Rasulullah yang menyuruh para sahabat wanita untuk mensucikannya, untuk dicuci. Berarti darah haid itu adalah najis. Nah gitu. Nah, kemudian yang nomor 6, raus ma la yuqallah lahmuhu. Raus itu artinya kotoran binatang. Ya, kalau goit itu biasanya digunakan bahasanya untuk kotoran manusia. Kalau rausun itu digunakan untuk bahasanya kotoran binatang. Jadi yang nomor 6, yang najis adalah kotoran binatang
yang tidak boleh dimakan dagingnya. Ya, kotoran binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya. Hadisnya apa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Tirmidzi dan Nasai, saya sebutkan aja secara singkat, Rasulullah pernah dikasih kotoran himar, kotoran keledai, ya, takut kepleset kedelai nanti ya. Jadi kotoran keledai, kemudian Rasulullah bilang hiya rijsun, ya, lempar itu najis. Ini lafadznya langsung ada dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ para ulama ya berkesimpulan, ya berittifaq sepakat bahwa kotoran hewan yang tidak boleh dimakan itu najis. Jadi di sini juga ada mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik. Kalau kotoran hewan yang boleh dimakan itu tidak najis. Paling tidak menurut mayoritas ulama. Ya, menurut mayoritas ulama, karena sepengetahuan saya kalau mengikuti madhab Syafi'i atau sebagian madhab Syafi'i, kotoran hewan itu najis. Ya, dulu kan nggak tahu di sini apa di Pacet kalau nggak salah, atau di sini ya, saya lupa. Yang penting daerah-daerah sini lah gitu ya. Ya, pernah tanya bagaimana hukum menjual kotoran hewan, karena dia itu peternak dan banyak orang yang mau beli kotoran hewannya. Kalau ngikuti madhab Syafi'i nggak boleh. Ya, kenapa? Karena memperjualbelikan barang najis itu tidak boleh. Karena dalam madhab Syafi'i atau sebagian madhab Syafi'i kotoran hewan itu najis, maka memperjualbelikannya tidak diperbolehkan. Nah, itu kalau belajar fikih madhab tertentu seperti itu, pasti nanti mentok di situ gitu. Padahal mayoritas ulama membolehkan. Karena apa? Karena kotoran hewan tidak najis menurut mayoritas, bahkan sebagian besar pendapat para ulama. Ya, jadi biar wawasan kita terbuka di situ. Jadi dalilnya mana? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat di kandang kambing. Nah, namanya kandang kambing pasti ada bekas kotoran, ada bekas kencing. Karena Rasulullah sholat di kandang kambing itu menunjukkan bahwa kotoran kambing dan kencing kambing tidak najis. Jadi seandainya jenengan ya datang ke Masjid Al-Ikhlas ya, kemudian kena kencing sapi, ya kena kencing kambing, boleh nggak sholat? Boleh. Kalau ditanya boleh apa tidak ya boleh, cuma mambu. Ya, jadi kalau jenengan tanya boleh apa tidak, sah apa tidak sholatnya, ya sah itu, tapi cuma apa? Mambu itu aja gitu ya. Ya, jadi kalau orang yang bau itu hukumnya makruh, ya makruh, tapi nggak sampai haram, hukumnya makruh. Kenapa? Karena Rasulullah pernah membenci orang yang habis makan bawang, ya ikut sholat, tapi nggak sampai haram hukumnya, cuma makruh saja. Tapi kalau dikatakan boleh, ya boleh saja, nggak ada masalah. Ya, karena saya pernah lihat dulu ketika ada lampu merah, ini ya sedikit cerita biar intermezzo ya, nggak tegang-tegang itu. Sedikit cerita lucu ya. Jadi ketika ada lampu merah, di situ ada pickup ngemot sapi gitu. Kan sapi biasanya dimot kan ngadep ke depan ya. Tapi ternyata itu ngadepnya ke samping, jajar-jajar ke samping gitu. Nah, firasat saya nggak enak gitu ya. Daripada saya di sampingnya, ya saya di belakangnya aja kan gitu ya. Daripada di sampingnya, saya di belakangnya aja. Kemudian ada banyak orang yang buru-buru. Akhirnya dia ya nyerobot kan sampingnya pickup tadi, dan ternyata sampingnya kencing. Ya, akhirnya motornya itu yang naik motor dia nggak bisa maju. Kenapa? Karena maju penuh. Dia nggak bisa mundur karena mundur juga penuh. Akhirnya dia pasrah dikencingin sapi. Gitu. Najis apa tidak? Tidak gitu. Cuma ini tadi apa? Mambu gitu ya. Balik lagi ya. Poin nomor 7 ya. Poin nomor 7 ya, macam najis adalah
Lu'ab al-kalb. Lu'ab itu bisa dikatakan air liur ya. Air liurnya anjing. Ya, air liurnya anjing itu najis. Hadisnya riwayat Muslim ya. Tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalb. Seandainya ada sebuah tempat makanan, tempat minuman yang dijilat sama anjing, ya, di bekas makan anjing dan lain sebagainya, maka cara mensucikannya adalah ayat silahu sab'a marot, ya, mencucinya 7 kali, ya, ulahunna biturab. Yang pertama dengan tanah, ya, jadi 7 kali yang pertama dengan tanah. Nanti pembahasan lebih detailnya nanti. Intinya kalau Rasulullah menyuruh untuk mencuci, berarti itu najis. Ya, itu aja gitu ya, biar cepat ya. Kemudian yang nomor 8. Ya, nomor 8. Lahmul khinzir. Daging babi. Ya, itu najis. Ya, bahkan ulama sampai mengatakan dikiaskan kepadanya itu kulitnya, bulunya, semuanya itu sampai najis itu. Padahal biasanya binatang itu kulitnya itu bisa dipisahkan dan tidak najis. Tapi khusus babi sampai kulitnya, sampai bulunya itu najis. Berarti kalau kulitnya, bulunya najis, kalau kita pakai jaket kulit, pakai sabuk, pakai sepatu dari kulit babi, ya najis, nggak boleh dipakai. Ya. Cara bedakannya katanya yang dari fatwa MUI itu yang pernah saya baca itu, ya, atau beberapa ulama MUI yang pernah nulis artikel itu, ya, dari bintiknya, dari polanya itu bisa dilihat kalau itu babi. Sama kuas yang dari bulu babi itu sebenarnya nggak boleh juga. Ya, nggak boleh juga. Dalilnya di firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat 145. Ya, surat Al-An'am ayat 145. Ya, langsung saya sebutkan aja, aulahma khinzir. Ya, jadi ini disebutkan yang najis-najis itu salah satunya adalah daging babi. Ya, berarti najis. Kemudian yang nomor 9 adalah al-maitah. Al-maitah itu bangkai. Ya, kami ulang sekali lagi, al-maitah itu bangkai. Dalilnya di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Idza dzubigo al-ihab faqad tuhira atau faqad tuhira. Jadi gini nih. Kalau ada bangkai, ya, kemudian sudah dikerjakan dibak itu memisahkan antara daging dengan kulit. Nggak tahu saya bahasa Indonesianya apa, ya. Yang penting kalau bahasa Arabnya dibak itu memisahkan daging lemak dengan kulit gitu. Jadi kalau jenengan pernah ya lihat bagaimana proses orang-orang yang mengolah kulit kambing, kulit sapi atau kulit domba buat jadi pakaian dan lain sebagainya, itu namanya dibak. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Ya, jadi dia tuh digosok kayak gini, ya kan? Biar lemaknya, dagingnya itu terpisah dengan kulitnya. Kalau ini walaupun bangkai, ya, maafin ya, jenengan punya kambingnya mati karena sakit, itu harusnya masih bisa dimanfaatkan. Apa? Kulitnya. Jadi yang najis itu dagingnya, kulitnya, ya, nanti juga dibahas rambutnya, tanduknya tidak najis. Ya, saya ulang sekali lagi ya, kulitnya, rambutnya, tanduknya tidak najis. Jadi diambil tanduknya, diambil rambutnya kalau domba misalnya kan, ya, atau diambil kulitnya, ya, dengan cara apa? Dibak tadi, ya, dipisahkan antara daging dan lemak dari kulit. Nah, kulitnya sudah jadi suci. Kalau seperti itu berarti dagingnya apa? Najis. Karena Rasulullah memerintahkan untuk bangkai tadi itu dipisahkan daging lemaknya dari kulit. Gitu. Itu menunjukkan bahwa kulitnya itu
tidak najis dan dagingnya atau lemaknya bangkai itu najis. Kemudian di sini ada pengecualian, ya pengecualiannya tentu saja adalah bangkai ikan dan serangga. Itu yang pertama. Pengecualian yang pertama adalah bangkai ikan dan serangga. Hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad. Ya. Uhilla lana maitatan wadaman, diperbolehkan, dihalalkan untuk kita semua 2 bangkai dan 2 darah. Kami ulang sekali lagi, 2 bangkai dan 2 darah. Nah, 2 bangkai itu hud, ya al-hud wa jarad. Hud itu bangkai ikan, ya jarad itu bangkai serangga, itu diperbolehkan. Jadi kalau serangga jadi bangkai dimakan, boleh apa tidak? Boleh. Ikan ya jadi bangkai dimakan, boleh apa tidak? Boleh. Jadi ikan nggak usah disembelih. Ya, jadi ikan nggak usah disembelih gitu. Jadi repot kalau ikan disembelih, apa caranya sembelih ikan ya enggak. Sedangkan 2 darah yang diperbolehkan adalah kabid watihal, ya hati dan apa nama ini? Yang di sini tuh apa itu bahasa Indonesianya itu? Yang agak merah-merah itu. Limpa. Nah, itu ya. Limpa itu. Saya susah kadang-kadang nyari bahasa Indonesia, tapi saya paham maksudnya, itu paham gitu ya. Ya, jadi itu ya. Hati dan limpa. Itu boleh. Ya, walaupun limpa dan hati itu bercampur darah, nggak bisa dipungkiri. Ya, namanya limpa, namanya hati itu bercampur dengan darah. Ya, karena memang proses pembuatan darah itu adalah di hati gitu loh. Ya, tapi boleh, diperbolehkan. Kemudian pengecualian yang kedua adalah bangkai yang darahnya tidak mengalir. Ya, bangkai yang darahnya tidak mengalir. Maksudnya apa? Tidak memiliki pembuluh darah yang mengalir, gitu loh. Itu enggak najis. Contohnya di sini dikatakan bangkainya lalat, bangkainya semut, ya bangkainya apapun itu, walaupun dia bukan serangga, seandainya dia tidak memiliki pembuluh darah yang sempurna, maka dia tidak najis. Bangkai bekecot gitu ya dan lain sebagainya. Bekecot nggak memiliki pembuluh darah. Ada nggak pembuluh darahnya? Ya tidak sempurna pembuluh darahnya ya. Jadi kalau tidak memiliki pembuluh darah sempurna yang seperti hewan pada umumnya, maka bangkainya itu tidak najis. Maksudnya bagaimana? Gini loh. Biar kita paham najis dengan tidak najis. Kita punya timba, kejatuhan bekicot mati, ya itu tidak najis. Ya, jadi kita memahami istilah najis, tidak najis, najis, tidak najis supaya apa? Supaya ketika menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari paham dan bisa dipraktekkan. Oh, ada bekecot tambang mati ya di digenuk misal gitu ya, atau di bak kita ya kita ambil aja nggak najis ya dan lain sebagainya. Intinya hewan yang tidak memiliki pembuluh darah sempurna. Bahkan ada bahkannya nih, sebagian ulama mengkategorikan cicak itu seperti hewan yang tidak memiliki pembuluh darah sempurna. Jadi bangkai cicak itu tidak menajiskan air, sebagian ulama, tapi nanti pembahasannya. Kemudian pengecualian yang ketiga yang tidak najis daripada bangkai adalah tulang, ya, tulang, kemudian tanduk, kemudian kuku, kemudian rambut, kulit dan sebagainya. Ya, jadi tulang, rambut, ya, kemudian kuku itu tidak najis. Kemudian yang nomor 10, maquti'a minal hayawan wahya hayyin, ya. Jadi sesuatu yang terpotong daripada hewan sedangkan hewan itu masih hidup, nah itu najis. Dalilnya riwayat At-Tirmidzi dan Abu Dawud. Maquti'a minal bahimah wahya hayyah
ya fahuwa maitah. Misal ada sapi, ya, ini misal aja ya, ini misal aja. Misal ada sapi kakinya kejepit, kemudian wis kewil-kewil, apa bahasa Indonesianya kewil-kewil? Apa ya? Hampir terpotong, ya kan? Hampir terpotong. Kemudian antum amputasi, mesisan, ya kan? Mesisan wis hampir terpotong. Nah ini kan paha sapi gak 2 juta dhewe kan ya. Ya kan ya? Paha sapi gak 2 juta paha sapi. Ya. Tapi menurut hadis riwayat Tirmidzi itu najis. Berarti tidak boleh dikonsumsi gitu. Walaupun saya seger nggak boleh. Ya. Jadi bagian tubuh binatang yang masih hidup kalau terpotong maka dia najis. Kemudian yang nomor 11, su'ur as-siba. Su'ur itu apa ya? Bekas minum, ya, hewan yang tidak diperbolehkan dimakan. Ada hewan tidak boleh kita untuk memakannya, maka bekas minumnya itu najis. Contoh ya, ini walaupun susah emang ngasih contoh itu agak susah, tapi ya tapi namanya juga contoh ya kan ya. Misal ada harimau makan di bekas piring kita nih ya. Jadi ada piring ya dibuat ngasih makan harimau gitu ya kan ya. Ya, otomatis nanti kalau kita mau makan langsung itu nggak boleh, harus dicuci. Karena apa? Najis. Karena harimau nggak boleh dimakan, maka bekas piringnya itu najis. Pertanyaannya siapa yang satu piring sama harimau ya? Siapa tahu dia kerja di kebun binatang, ya kan gitu ya. Jadi najis gitu ya, najis. Kecuali ya ila tawafina, ya kecuali tawafin. Tawafin itu hadis riwayat Ahmad dan lain sebagainya. Tawafin itu walaupun dia ini tidak boleh dimakan, tapi dia hidup di sekitar kita, maka boleh. Ya, maka boleh. Contohnya apa? Meong. Nah, ya. Contohnya kucing. Jadi seandainya kucing itu ya habis makan pakai piring kita ini boleh makan pakai bekas piring kucing, itu boleh, nggak najis. Cuma geli apa tidak gitu aja ya kan ya. Tapi kalau dibilang najis atau tidak najis, jawabannya tidak. Ilat tawafina. Ya, misal ya kita baru beli es teh gitu atau boba misalnya kan, kemudian dijilat sama cicak. Nah nih, dijilat sama cicak, kita buang apa tidak? Tidak, karena cicak itu adalah tawafin, hewan-hewan yang biasa berkeliaran di sekitar kita gitu ya. Jadi nggak usah dibuang, tinggal ya iku mang ya jijik apa tidak ya mang. Kacangnya dibuang lagi boba 35.000 gitu ya. Kapan mana iki tukune setahun pisan gitu ya. Ya, tuku boba nang cetem itu setahun pisan wis didilati ambek cicak itu. Eman dibuat diombe enggak masalah. Nah, kemudian yang nomor 12, daging hewan ya. Daging hewan yang tidak boleh dimakan itu juga najis. Ya, daging hewan yang tidak boleh dimakan itu najis. Maksudnya apa ini? Walaupun disembelih. Ya, jadi ini sebenarnya nggak terlalu penting-penting banget ini poin yang nomor 12 ini. Tapi saking telitinya ya ulama itu sampai yang seperti ini aja ditulis. Jadi dulu pernah ada sahabat menyembelih khimar, menyembelih keledai. Nah, setelah menyembelih keledai kemudian kan dimasak. Ya, ketika dimasak bukan hanya sama Rasulullah itu dibilang tidak boleh dimakan, tapi juga najis. Nah, itu ya. Jadi itu najis. Itu 12 poin ya terkait
macam-macam najis ya. Karena waktu sudah sedemikian tidak memungkinkan untuk kita bahas tadi ya najis yang khilaf ulama daripadanya. Di sini insya Allah di pertemuan berikutnya ini cukup penting. Di sini akan dibahas mani itu najis apa suci, itu sudah dibahas nanti insya Allah ya. Dan pendapat yang paling tepat itu apa. Kemudian insya Allah di pertemuan berikutnya juga akan kita bahas khomer, minuman atos, ya kan ya, minuman keras itu najis apa tidak. Insya Allah akan dibahas nanti pertemuan berikutnya. Juga insya Allah akan kita bahas darah, ya darah itu najis apa tidak. Dan seandainya najis batasannya seberapa, itu nanti akan kita bahas di sini ya. Misal darah kita ini habis digigit nyamuk kita cebek, nah itu najis apa tidak? Insya Allah kita bahas dan nanti di pertemuan berikutnya. Kemudian insya Allah di pertemuan berikutnya juga kita bahas tentang keputihan wanita. Nah, keputihan wanita itu najis apa tidak? Itu ulama beda pendapat. Dan pendapat yang paling kuat itu apa? Insya Allah ya. Nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan kalau di pertemuan berikutnya masih cukup, itu akan kita bahas pembahasan yang sangat penting adalah bagaimana cara mensucikan najis. Akan kita bahas. Karena beda najis, beda cara mensucikannya. Ya, beda najis, beda cara mensucikannya. Saya kasih contoh nih biar semangat datang nanti di pertemuan berikutnya ya. Tak kasih kisi-kisi ya, istilahnya ya, biar semangat di pertemuan yang akan datang. Madi tadi najis apa tidak? Najis. Wadi najis kan? Najis. Air kencing najis apa tidak? Najis. Tapi cara mensucikannya ternyata beda. Kalau air kencing itu harus disiram atau direndam air. Kalau madi sama wadi ternyata tidak perlu. Ya, jadi tidak perlu. Ternyata cara mensucikan wadi adalah bersambung di pertemuan yang akan datang ya. Jadi ternyata tidak perlu disiram, tidak perlu direndam. Ternyata cukup sederhana. Bagaimana? Insya Allah bulan depan ya. Kalau Allah mengizinkan ya. Silakan kalau ada pertanyaan ya sebelum kita tutup kajian kita pada malam hari ini. Di sini ditanya ya. Pertanyaan pertama ya, apakah air kencing bayi itu najis? Itu dibahas nanti di pertemuan berikutnya secara detail. Ya, bagaimana mensucikan najis? Ya, singkat jawabannya, air kencing bayi itu ada macamnya. Ya, kalau bayi masih hanya mengkonsumsi ASI ibu saja, ya, maka itu pun masih dibagi menjadi dua ya. Jadi syaratnya itu pertama hanya mengkonsumsi air ASI ibu ya, air susu ibu. Air ASI ibu keliru saya. Padahal ASI itu udah singkatan ya, air susu ibu gitu ya. Jadi kalau dia masih mengkonsumsi ASI saja ya, maka ada kemungkinan dia tidak najis ya. Tapi syaratnya tadi hanya ASI. Kalau formula sudah nggak boleh. Ya, jadi kalau dari kecil sudah minum formula udah nggak boleh. Syaratnya hanya ASI saja. Nah, kalau hanya mengkonsumsi ASI saja, itu pun masih diklasifikasikan. Kalau perempuan najis. Ya, air kencing bayi perempuan yang hanya mengkonsumsi ASI najis. Tapi kalau bayi laki-laki yang hanya mengkonsumsi ASI itu najis apa tidak? Jawabannya najis. Cuma mensucikannya beda. Kalau perempuan dicuci sebagaimana air kencing orang dewasa. Kalau laki-laki cukup diperciki air saja. Ya, jadi sama-sama najis, Bu, jawabannya. Ya, air kencing bayi laki-laki yang masih nyusu ASI najis. Air kencing bayi perempuan yang masih minum ASI najis. Laki-laki perempuan sama najisnya. Yang membedakan adalah cara mensucikannya. Perempuan dicuci, laki-laki cukup diperciki. Jangan ada pertanyaan lagi, kenapa seperti itu Ustadz? Nah, ini repot ya. Ya,
nanti ya kalau jenengan punya pertanyaan itu, insya Allah nanti di hari kiamat jenengan temui Nabi Muhammad SAW, jenengan tanya. Ya kita itu bisa samina wa ta'na. Kayak kenapa kok kita sholat maghrib tadi 3 rakaat, nanti sholat isya 4 rakaat? Ya memang karena seperti itu aturannya. Ya tidak semua pertanyaan itu ada jawabannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah keluar madhi harus mandi besar? Tidak. Tadi kan sudah disampaikan ya. Ali bin Abi Thalib ketika keluar madhi yang diperintahkan oleh Rasulullah adalah hanya mencuci kemaluannya loh ya, bukan mencuci baju celananya, tidak. Mencuci kemaluannya ya, kemudian ya memerciki atau mengusap bajunya itu sudah cukup dalam riwayat-riwayat yang lainnya. Nanti insya Allah kita bahas pertemuan yang berikutnya. Ya, yang penting dicuci aja kemaluannya, kemudian wudhu sudah cukup, bisa sholat. Ya, nggak harus mandi besar. Ya, kecuali itu mani. Ya, kalau mani itu justru nanti insya Allah kesimpulannya adalah tidak najis, tapi harus mandi besar. Ada satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, silakan Akhi Karim. Apa? Daging? Kenapa daging babi ini? Kok saya penasaran? Iya. Non Muslim. Oh, bersentuhan dengan non muslim, kadoan dengan narik ya. Kejauhan narik itu ya, permisalan. Nanti bersentuhan dengan non muslim, nanti non muslim duduk ya di kursi, nanti kita gimana duduk di kursi bekas non muslim? Repot, kejauhan itu nariknya. Dia nanti kayak tetangga sebelah itu ya. Ya nanti kayak tetangga sebelah itu ya, kalau nariknya kejauhan gitu. Ya kita lakukan sebagaimana Rasulullah melakukan. Rasulullah bermuamalah dengan mereka, Rasulullah duduk di pasar mereka dan lain sebagainya, maka tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Kecuali jenengan lihat dengan mata kepala jenengan sendiri, dia habis megang-megang babi ya kan, kemudian dengan jenengan baru nggak boleh ya. Ya, tapi kalau tidak melihat dengan mata kepala sendiri nggak perlu ya, nggak perlu sampai sejauh itu ya. Walaupun kemungkinannya besar, tetap nggak perlu ya. Misalnya kayak kamar mandi itu dan sebagainya, kemungkinan besar ada najis itu ada. Tapi selama kita tidak melihat dengan mata kepala kita sendiri, maka hukumnya adalah suci. Karena kaidah adalah al-asya ya, al-aslu ya fil asyai taharah. Ya, hukum asal dari segala sesuatu itu adalah suci. Ini suci. Nggak usah ditanya nanti ini tadi dipekang babi apa enggak, nggak usah ya, nggak usah ya. Jadi karpet itu tadi kena kotoran kucing apa tidak, nggak usah ditanya. Hukum asal itu suci, maka kita hukumi suci kecuali kita melihatnya dengan mata kepala kita sendiri. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu kita semua dan bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Karena memang toharoh itu ya mempelajari, memahami dan mempraktekannya hukumnya wajib. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.